Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, merindukan suara Tuhan untuk terus membimbing kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang baru ini. Haleluya, kami rindukan firman-Mu Tuhan untuk terus menjadi pelita pada kaki kami dan obor pada jalan yang akan kami lalui. Itu sebabnya kami mau siapkan hati untuk menyambut Engkau melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersama akan kembali membaca Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang janda yang tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudara sekalian, dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menekankan pentingnya untuk selalu berdoa dengan tekun, berdoa yang tidak jemu-jemu. Karena itu perumpamaan ini ditandai dengan tampilnya seorang janda yang ulet, saudara-saudaraku. Janda ini mempunyai satu persoalan menghadapi lawannya. Dia datang kepada hakim untuk minta keadilan atas hak-haknya. Dan hakim yang digambarkan sebagai lalim, kejem, tidak takut Allah, tidak takut manusia, karena terus-menerus didatangi oleh janda ini, akhirnya berpikir, kalau terus-menerus gini, jangan-jangan dia nanti malah menyerang aku. Ya sudah, akhirnya diputuskan hak-hak janda ini dibela. Hak-hak janda ini diberikan sebagaimana mestinya, Dan di sini Tuhan menggambarkan janda ini sebagai umat pilihan Allah yang berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan kemudian doanya dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
perumpamaan ini sangat relevan dengan situasi hidup kita sekarang ini. Terkadang hidup ini seperti seorang janda yang tidak berdaya menghadapi berbagai hal dalam kehidupan. Ya, itu sebabnya sebagai umat ketebusan Tuhan, nasihat yang sederhana namun sangat penting yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita selalu berdoa, ya, dengan tidak jemu-jemu. Artinya doa ini begitu penting, ya. Doa ini begitu penting. Pertama, untuk kita menghadapi segala situasi dan keadaan dalam hidup ini. Hidup ini kan tidak selalu baik terus. Terkadang hidup ini harus menghadapi saat-saat yang tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Karena itu memang pentingnya doa ini tidak bisa dipungkiri lagi sebagai umatnya Tuhan. Dalam surat Kolose pasal yang keempat, saudara. Surat Kolose pasal 4 ayat 2 di sana dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, kehidupan Kristen harus terus, ya, melakukan yang namanya doa. Doa harus menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam hidup ini. Apalagi ketika kita menghadapi kesesaan, kesukaran. Ya. Mencontoh apa yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-86, saudara-saudara. Mazmur pasal yang ke-86, ya. Daud di sana mengungkapkan pada ayat 1, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasih. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Ayat 7, pada hari kesesaan aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Siapa Daud kita tahu, ya, dia seorang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi pada kenyataannya dia juga tidak luput dari kesesaan, dari persoalan, dari tantangan dalam kehidupannya. Dan ketika itu terjadi, pelarian Daud adalah di bawah kaki Tuhan. Daud berseru, sendengkan telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Daud memiliki iman bahwa kalau dia berdoa, Tuhan akan mendengar doanya. Ya, maka dia sering berdoa berlama-lama di bawah kaki Tuhan. Di ayat 3, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Jadi buat seorang Daud, doa ini ternyata teramat sangat penting. Karena itu dengan satu keyakinan iman yang teguh, Daud kemudian di ayat 7 menulis, pada hari kesesaan aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih-lebih suasana yang kita hadapi sekarang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya bicara tentang sakit penyakit, tapi dampaknya demikian luas sampai kepada menyangkut masalah-masalah ekonomi. Tapi percayalah, kita mempunyai satu hak istimewa,
yang diberikan pada Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu umat ketebusannya, yaitu doa. Yang kedua, jangan lupa bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, sesungguhnya kita ini memiliki musuh yang harus selalu kita waspadai, yaitu iblis, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, bahkan dosa. Ini harus selalu kita waspadai. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam mengajarkan doa Bapa kami, ada kalimat yang jelas di situ menunjukkan bahwa ada kuasa kegelapan, roh jahat yang perlu diantisipasi. Dalam Matius pasal 6 ayat 13 berbunyi demikian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam terjemahan lain, kata-kata yang jahat ini ditulis dengan si jahat, dan itu tidak lain adalah iblis dan roh-roh jahat, ya, serta pengikut-pengikutnya. Makanya Rasul Petrus juga menulis supaya kita waspada, karena lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa diterkamnya. Namun lawanlah dengan imanmu yang teguh. Nah, masalahnya iblis, roh jahat ini tidak kelihatan. Bagaimana kita melawan hal yang tidak kelihatan? Ini adalah roh. Ya, kita lawan dengan doa. Doa itu cara rohani, di mana roh kita datang dan menyeru kepada Tuhan. Ya, dan Roh Kudus akan memimpin kita, saudara. Di samping iblis dan pengikut-pengikutnya, jangan lupa lawan kita adalah yang juga tidak kelihatan, tetapi selalu seperti musuh di dalam selimut. Kita masih ingat ketika Kain ditolak persembahannya, dia marah. Lalu Tuhan mengingatkan begini di dalam kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, Kain marah. Ya, begitu marahnya dia, lalu Tuhan menegur dan mengingatkan. Ya, Kain, hati-hati. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Pintu apa? Pintu hatinya. Tapi Tuhan bilang kamu harus berkuasa atasnya, artinya lawan itu. Jangan biarkan. Tapi kita tahu ceritanya. Kain gagal untuk melawan si dosa itu. Dan akhirnya dia membunuh Habil adiknya. Dia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus waspada dan menggunakan hak istimewa yang namanya doa ini untuk melawan pekerjaan iblis dan kuasa dosa dalam kehidupan kita. Karena itu lawan yang sangat berbahaya. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau bicara tentang doa, kalau kita bicara tentang doa, ya, doa itu merupakan satu perwujudan daripada iman. Ya. Kapan kita bisa melihat bahwa kita ini beriman?
Wujudnya iman sesuatu yang tidak kelihatan, wong itu di dalam hati. Tapi iman itu ada wujudnya. Wujud dari iman itu apa? Ya, Injil Lukas tadi di ayat terakhir dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, yaitu kalau berdoa dengan tekun terus menerus. Akan tetapi, nah ini pertanyaan penting, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah ini pertanyaan penting. Kalau anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Loh, iman di bumi, iman dari umat ketebusannya. Ya. Wujudnya bagaimana? Wujudnya adalah dia terus bertekun di dalam doa. Ya, dia terus bertekun di dalam doa sampai Tuhan datang. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 24 dikatakan, kasih orang banyak akan tawar, dosa akan bertambah-tambah. Tapi siapa yang bertekun sampai ke akhir, dia akan diselamatkan. Umat pilihan Allah yang imannya hidup dibuktikan dengan dia bertekun terus-menerus, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Jadi doa itu sendiri merupakan bukti dari iman yang hidup, saudara. Ya, tentu tidak hanya doa, tapi secara utuh adalah ibadah. Namun salah satu yang mendasar di dalam ibadah itu ada doa. Itu sebabnya mari ya, jangan berdoa kalau sudah ada persoalan baru berdoa. Harusnya dalam segala situasi keadaan kita berdoa. Dan bahkan doa itu harus menjadi bukti konkret daripada iman yang hidup, yang terus kita lakukan sampai Tuhan datang, saudara. Dan yang terakhir, kita hidup di akhir zaman. Kita harus waspada, karena hidup di akhir zaman ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat, sangat jelas diingatkan kepada kita. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini zaman akhir. Ada kecenderungan dunia ini semakin situasinya demikian rupa. Manusia semakin mengejar kesenangan-kesenangan duniawi, mengejar hal-hal yang bersifat sementara bahkan dosa. Sementara kita hidup di dalamnya. Dan Roh Kudus sudah mengingatkan, ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian itu, bicara zaman akhir ini, ada orang yang murtad dari iman karena mengikuti penyesat-penyesat. Kita hidup di era di mana penyesatan itu demikian luar biasa. Penyesatan agama, penyesatan, macam-macam penyesatan. Dan ini semua tidak bisa dihadapi dengan cara-cara fisik. Tapi ini semua harus dihadapi dengan cara rohani, yaitu dengan doa. Ya, dengan doa. Karena siapa yang bertekun sampai ke akhir akan diselamatkan, itu berarti dia terus berdoa. Menghadapi situasi dan kecenderungan dunia akhir zaman yang demikian jahat ini, dia terus berdoa. Maka dia selamat.
dia tidak akan murtad, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita kembali kepada nasihat penting dari Tuhan Yesus, agar sebagai umat pilihan Allah, kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Kita terus bertekun, ya, karena hanya orang yang bertekun sampai ke akhir, dia akan selamat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami aturkan kehadirat Allah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami mengambil langkah-langkah rohani, langkah-langkah iman dalam menghadapi situasi dan keadaan apapun. Karena kami percaya langkah iman melalui doa dan ibadah kami akan membawa kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu termeterai dalam setiap hati umat ketebusan Tuhan ini. Karena kami percaya Tuhan sudah mendengar doa-doa anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat tangan dan tadakan ke atas serta terimalah rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria dari surga menyambut gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.